Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui dialog publik. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, di mana untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, terutama untuk pengembangan atau perkembangan manusia Indonesia seutuhnya dalam kehidupan. Nah, untuk itu Komnas HAM RI menyusun standar dan pengaturan tentang hak atas tempat yang layak. Dan seperti apa sebenarnya tujuannya? Untuk itu pada dialog kali ini atau dialog publik kali ini kami angkat topiknya konsultasi publik penyusunan standar norma dan pengaturan SNP tentang hak atas tempat tinggal yang layak. Dan kita akan bahas hal ini dengan dua narasumber yang telah hadir di studio TVRI Sumatera Utara yang cukup berkompeten karena kita hadirkan dari pusat ya. Dan langsung saja pemirsa saya akan perkenalkan satu persatu narasumber saya. Yang pertama sudah hadir bersama kita pengkajian dan penelitian Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, ada Ibu Sandrayati Moniaga. Selamat sore Ibu, apa kabar Horas? Selamat sore Horas. Ya, karena ini kan di Medan Ibu ya, baru pertama kali ke Medan juga. Oh, artinya udah kali pertama di studio TVRI Sumatera Utara. Baik, dan kemudian ada putra Sumatera Utara tapi bukan lahir di Sumatera Utara, tapi hari ini bekerja di Sumatera Utara. Dan ini Bapak ini adalah Direktur ILRC dan tim penulis ahli SNP, Bapak Dr. Uli Parulian Sihombing, SH, MH, LLM. Selamat sore Bapak, panjang sekali namanya Pak Horas. Horas ya. Dan pemirsa Anda juga nanti dapat berpartisipasi dengan kami melalui line telepon kami di nomor 0614146353 dengan topik yang kita angkat adalah konsultasi publik penyusunan standar norma dan pengaturan SNP tentang hak atas tempat tinggal yang layak. Supaya bisa memberikan pemahaman kepada pemirsa terkait dengan topik yang kita angkat ini, sebenarnya langsung saja kita ke Ibu Sandrayati. Bu Sandra, kalau kita bicara tentang tempat tinggal yang layak, ini seperti apa sih sebenarnya? Supaya bisa membuka pola pikir masyarakat dulu nih. Baik, selamat sore pemirsa, selamat sore Bang Keri. Selamat sore Ibu. Ya, kalau tempat tinggal yang layak itu memang ada beberapa definisi teknis ya, tetapi yang pasti kalau dari segi hak asasi manusia, dia memenuhi minimal ada 3 prinsip ya. Di sini kita sebut ada 4 prinsip ya, affordability, dapat affordable, dapat dibeli ya, dapat sesuai kemampuan. Kemudian dia habitability, jadi dia memang layak untuk dijadikan tempat tinggal. Kemudian accessibility, dia memenuhi akses, dapat diakses oleh banyak pihak. Tapi kemudian juga ada aspek availability of services, jadi ada ketersediaan berbagai sarana pelayanan publik, misalnya sekolah, pelayanan kesehatan, dan lain-lain ya. Kemudian juga kepastian hak, kepastian hak. Jadi 5 itulah minimal ya yang menjadi standar yang disebut tempat tinggal yang layak. Oke, ini mukadimah Ibu ya. Baik, saya ke Bapak Dr. Uli dulu nih. Pak Uli, kalau kita bicara tentang SNP, seperti apa sebenarnya standarnya ini, SNP ini? Ya. SNP ini sebenarnya kami harap menjadi referensi atau pedoman buat penyelenggara negara dan juga sektor privat juga masyarakat berkaitan dengan hak atas tempat tinggal yang layak. Nah itu. Jadi ketika ada kebijakan negara yang berkaitan dengan tempat tinggal atau perumahan, kami berharap ini jadi pedoman buat pengambil kebijakan dan sektor privat termasuk korporasi dan juga masyarakat. Nah itu. Ya. Saya ke Ibu Sandrayati lagi nih. Bu Sandra, kalau kita melihat tempat tinggal di seluruh Indonesia, kalau kita lihat, apakah semua sudah memenuhi kriteria yang sesuai dengan bisa memenuhi hak asasi manusia begitu? Saya rasa kita semua tahu lah, belum lah ya. Karenanya. Berapa persen bandingannya gimana Ibu ya? Waduh, kalau angka persen kita nggak ada ya. Saya rasa pemerintah juga nggak punya itu. Tetapi kan de facto kita melihat sendiri ada banyak warga kita yang memang tinggal di tempat-tempat yang sangat terbatas ya. Misalnya kita masih punya banyak warga di perkotaan yang hidup dalam tempat-tempat yang memang sangat minim, bahkan kalau di beberapa kota itu masih tinggal di rumah kertas misalnya ya, di tempat-tempat yang darurat kalau kita bilang. Kemudian di beberapa daerah juga ada tempat yang memang sudah sangat tidak layak, misalnya kalaupun rumah kayu kita juga sangat
mendukung rumah-rumah sesuai bahan lokal, tapi ada banyak yang sudah hampir rubuh misalnya, atau atapnya sudah bocor misalnya. Nah di perkotaan ada banyak juga rumah-rumah sangat sederhana, RSS misalnya, atau rumah susun yang misalnya luasannya juga terbatas ya Pauli ya, jadi terlalu sempit untuk ditinggali. Nah kemudian kalau dilihat dari perspektif kelompok rentan, misalnya anak, disabilitas, dan juga perempuan dan lansia misalnya, ada cukup banyak perumahan itu tidak aksesibel bagi mereka. Kalau bagi anak, ada sebagian perumahan tidak ada tempat bermain anak atau jauh dari sekolah misalnya. Jadi ini realita yang kita masih hadapi. Oke, Ibu, kalau kita melihat tempat-tempat tinggal yang mungkin jauh di standar kelayakan begitu, apa kemudian dilakukan selama ini oleh Komnas HAM kita? Komnas HAM sendiri seperti apa nih tindakan yang dilakukan? Apakah hanya sekedar misalnya memberikan laporan, masukan kepada pemerintah, begitu melihat sebenarnya tempat tinggal itu tidak layak begitu? Mekanisme kerja Komnas kan ada beragam ya. Yang pertama kalau kaitannya dengan kasus, kami menerima pengaduan. Ya. Yang kedua kerja pemajuan seperti yang saat ini dilakukan. Jadi kalau untuk kasus ada yang diterima Komnas memang lebih banyak pengaduan apabila ada penggusuran paksa. Nah, kalau ada penggusuran paksa, kami tentunya melakukan monitoring dulu, dilihat dulu, dipelajari sejarahnya dan lain-lain, dan kami kemudian merekomendasikan agar ada penyelesaian yang baik gitu. Ya, misalnya apa? Kalau orang rumah dinas, benar rumah dinas ya kalau dipindahkan harus jelas ketentuannya seperti apa. Tapi ada sebagian yang dibilang rumah dinas, ternyata tanahnya memang belum jelas statusnya. Bahkan ada sebagian yang disertifikatkan oleh orang penghuni yang lain. Nah kalau kayak gini harus ada perlakuan yang adil bagi semua warga di situ misalnya. Nah yang lain adalah penggusuran di tempat-tempat di daerah di pedesaan misalnya untuk perkebunan besar misalnya, atau tambang. Nah ini kami juga mengingatkan kembali bahwa apabila itu adalah tanah-tanah adat, tentu harus sesuai dengan prinsip bahwa harus ada persetujuan dari masyarakat adat setempat dan harus dipastikan dia tidak melanggar hak asasi manusia. Itu contoh kalau ada penggusuran. Nah kalau untuk pemajuan ini yang kami lakukan adalah memang melakukan menyusun ini standar norma pengaturan ini yang harapannya nanti menjadi pedoman agar pemerintah dapat betul-betul mewujudkan, menyiapkan, menyediakan tempat tinggal yang layak bagi semua warga kita. Ibu, menarik ini kalau misalnya ada penggusuran begitu. Ketika terjadi penggusuran, akhirnya kan ada pengaduan ke Komnas HAM ya terkait dengan penggusuran yang dilakukan begitu, karena tidak ada relokasi, tidak ada tempat yang diberikan pengganti penggusuran itu sendiri. Apakah kemudian ini Komnas HAM juga ikut menggiring ketika ini sampai di ranah hukum? Ya kalau dia sudah di ranah hukum, Komnas kewenangannya lebih hanya memberi keterangan pengadilan. Keterangan saja. Jadi kalau memang ada misalnya nih gugatan gitu ya, dan masyarakat meminta atau pengadunya itu meminta kami memberikan keterangan ahli, kami bisa memberikan keterangan sebagai ahli di pengadilan, ahli hak asasi manusia, yang kadang dikenal sebagai amicus curiae, ya itu yang dilakukan. Tapi di samping itu kami juga bekerja sama dengan Polri untuk memberikan pendidikan-pendidikan kepada Polri, kemudian juga dengan beberapa pemerintah kota pendidikan untuk Satpol PP. Ya. Karena biasa penertibannya di situ ya. Betul. Pengamanannya di situ. Betul. Oke, menarik juga ini Komnas HAM ini ya. Cukup banyak ini pekerjaannya, linknya cukup banyak begitu ya. Saya ke Pak Uli dulu nih, Pak Dr. Uli. Pak Uli, kalau sampai saat ini bagaimana sebenarnya masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan penyusunan ini sendiri? Apakah ada masukan-masukan baru atau mungkin masukan-masukan yang lama kemudian juga nanti dikuatkan begitu? Ya, kami sudah melakukan konsultasi publik selama 2 hari ini. Ada beberapa masukan dari masyarakat, sangat signifikan dari akademisi, kemudian kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak, nelayan, petani, dan juga dari pemerintah sendiri di Kota Medan ini dan Provinsi Sumatera Utara. Masukannya cukup beragam, terutama harapan mereka ya, seperti itu, ke depan terkait dengan hak atas tempat tinggal yang layak ini bisa diwujudkan, baik terutama di tingkat
lokal ya, kota, provinsi dan kabupaten, sehingga ada ada keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kemudian di sisi yang lain juga penggusuran ini bisa dicegah. Kami juga mendapat masukan di Sumatera Utara. Ternyata ada beberapa kasus ya terkait dengan relokasi yang cukup bagus. Seperti kemarin kita diskusi dengan teman-teman korban Gunung Sinabung ya. Ya, Gunung Sinabung. Ya, terus ada relokasi ke Siosar, betul, betul, itu cukup bagus gitu kalau menurut kami, dan itu kami masukin di SNP ini sebagai contoh yang baik. Itu sebagai contoh yang betul, baik. Contoh yang Artinya baik. rumah yang disediakan pemerintah itu adalah contoh yang baik, begitu. Betul, bahwa itu mereka akhirnya mendapatkan rumah dan bisa berusaha di sana. Siosar ya, di Siosar. Tapi juga ada yang lain yang perlu juga diperhatikan, masih ada kehilangan pekerjaan, khususnya yang jadi petani. Jadi dua hal tersebut kami masukin ke SNP ini. Sehingga ini juga dimasukkan ya? Betul. Oh, luar biasa sekali. Berarti Sumatera Utara juga banyak nanti diambil aspirasi masyarakat Sumatera Utara untuk kemudian nanti bisa diatasi oleh pemerintah, begitu ya, Pak Uli ya? Iya. Oke. Saya ke Ibu Sandrayati dulu. Bu, apakah ini tepat nanti pertanyaan saya? Kemudian, masukan-masukan daripada masyarakat ini, apakah akademisi, ini apakah kemudian diambil dari semua kabupaten kota atau hanya yang dari ada perwakilannya Komnas HAM aja begitu? Saat ini yang kami lakukan adalah menyampaikan pengumuman undangan kepada publik di website. Iya. Di website dan semua media sosial Komnas HAM. Dan dari situ semua warga di seluruh Indonesia dapat memberikan masukan. Namun kalau untuk pertemuan langsung memang hanya di Sumatera Utara, di Medan ini. Dan untuk itu kami melakukan 2 hari bertemu dengan masyarakat sipil, dengan akademisi, dan juga ada wakil dari pemerintah. Ya, tapi kotanya hanya di sini. Nah, kalau untuk daerah lain memang lewat jalur online saja. Ya, Ibu Sandrayati, meskipun kita saat ini memang tidak bisa lagi kita pungkiri, kita harus memang menjadi warga yang peka dengan internet, begitu ya. Kalau tadi pengumumannya itu, apa misalnya sosialisasinya itu lewat internet, lewat website, begitu ya. Bagaimana respon masyarakat? Apakah masih kalangan akademisi yang paling banyak memberikan masukan, atau kalangan-kalangan orang-orang yang menengah ke atas, atau justru bagaimana kemudian nanti mengadopsi atau mengaspirasi masukan-masukan dari masyarakat kelas bawah ini? Sejujurnya kalau untuk beragam SNP kan kami sudah 9 ya. Itu masukannya sangat beragam. Kalau untuk isu tanah misalnya, itu masukan banyak dari berbagai pihak. Tapi untuk isu kebebasan berpendapat, berekspresi, itu masukan terbesar dari kawan-kawan pekerja kreatif. Dan mereka memberikan masukan secara khusus, minta pertemuan khusus. Nah, untuk SNP ini karena baru dibuka minggu lalu, belum kami bisa sampaikan siapa yang paling banyak. Karena masih berjalan. Sampai tanggal 10 Juli nanti. Ya, jadi kami terbuka, siapapun mau memberikan masukan, kami terima dengan senang hati. Oke, berarti memang hari ini juga tujuan kita adalah bagaimana kemudian mensosialisasikan juga kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara supaya ikut juga mengambil bagian nanti untuk memberikan masukan terkait dengan SNP ini ya, Ibu ya. Betul. Oke, Bu, boleh sedikit mungkin mumpung masih kita ingat begitu, bagaimana mungkin masyarakat bisa mengakses itu? Oke, kalau di website silahkan kunjungi www.komnasham.go.id ya, dan di situ bisa di bagian cari draft atau rancangan ya, SNP ini judulnya SNP tentang hak atas tempat tinggal yang layak. Tapi kalau di Google aja cari juga mestinya ketemu Komnas HAM aja. Komnas HAM aja langsung paling di atas, biasa memang gitu. Saya juga tadi lihatnya, saya searching Komnas HAM langsung muncul deh. Makanya saya tahu tadi masih pengumpulan data ternyata, pengumpulan masukan sebenarnya, masukan dari semua orang, dari warga. Dan itu nanti setelah itu silahkan kirim masukan tertulis lewat email pengkajian@komnasham.go.id atau pengkajian komnasham@gmail.com. Itu bisa dikirim ke sana. Baik. Saya ditahan dulu ya Pak Uli ya, saya ke Bu Sandrayati dulu. Bu Sandra, kita menarik juga nih supaya masyarakat Sumatera Utara juga tahu bagaimana sebenarnya Komnas HAM ini. Apakah di setiap provinsi ada perwakilannya atau justru hanya di pusat begitu? Supaya juga masyarakat tahu. Baik, terima kasih Bang Keri. Jadi sampai saat ini Komnas HAM
punya 6 kantor perwakilan, 1 di Papua, yang kedua ada di Maluku, di Ambon, ketiga ada di Palu, Sulawesi Tengah, kemudian keempat ada di Pontianak, Kalimantan Barat, 5 ada di Aceh, dan 1 lagi di Padang, Sumatera Barat. Papua tadi di Jayapura ya. Jadi dan kantor pusat ada di Jakarta di Jalan Latuar Hari nomor 4B Menteng. Dan pemilihan kenapa di 6 provinsi? Itu menjadi pertanyaan. Kenapa? Apakah kemudian memang masih banyak harus diperjuangkan hak asasi manusia masyarakat di sana, atau seperti apa nih Bu Sandra? Ya, awalnya memang wilayah-wilayah itu dipilih karena pada tahun 99 banyak terjadi kerusuhan. Jadi misalnya kita tahulah kalau di Kalbar kan dulu ada kerusuhan, kemudian di Sulawesi Tengah juga, Papua itu banyak kasus, jadi tingkat pelanggaran HAM-nya tinggi. Ambon juga dulu pernah ada kerusuhan kan. Kalau Aceh juga karena dulu DOM, jadi memang daerah operasi militer sehingga banyak kasus-kasus yang harus kami selidiki, harus kami pantau. Nah kalau Padang, Sumatera Barat dipilih waktu itu karena memang dinamika antara agama, adat, dan negaranya cukup tinggi. Jadi itu yang menyebabkan. Iya, jadi memang keberadaan Komnas HAM ini ditempatkan di daerah yang Ibu sebutkan tadi memang benar-benar bisa menjaga hak asasi manusia begitu ya, memperjuangkan hak asasi manusia yang ada di sana begitu Ibu ya. Sebenarnya Medan juga Sumatera Utara cukup tinggi loh. Pengaduan paling tinggi di dalam yang kami terima di Komnas HAM itu dari Sumatera Utara. Tapi kenapa Ibu nggak ada di sini? Apakah kemudian tidak bisa ditambah nanti kantor perwakilan itu bagaimana Bu? Bisa, kalau melihat misalnya banyak masukannya begitu. Berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99 kami bisa buka kantor perwakilan di ibu kota provinsi dimanapun. Tapi tentunya kita juga melihat sejauh mana keseriusan pemerintah daerah untuk juga merespons, karena kantor-kantor perwakilan itu tidak mungkin berdiri sendiri karena biasanya mereka juga berkolaborasi dengan Pemda. Nah ini dan juga dengan masyarakat sipil. Pernahkah kemudian ada wacana itu disoundingkan? Ada sih wacana Sumatera Utara, Lampung, Papua Barat misalnya ya, dan Maluku Utara. Nah, tetapi memang belum dikonkretkan karena kami masih fokus untuk penguatan kantor perwakilan yang sudah ada, untuk memastikan mereka betul-betul bisa mendapatkan sarana prasarana yang baik, ya, anggaran yang cukup untuk beroperasi secara maksimal. Ditahan lagi Pak Uli ya, biar saya korek dulu ibunya begitu ya. Ibu Sandranya, Bu Sandra, tadi kan kalau Medan, Sumatera Utara ini kan banyak masukan-masukan begitu ya ke Komnas HAM. Tapi kalau Lampung apa ini dasarnya akan membentuk sana kantor perwakilan? Lampung juga cukup banyak. Cukup banyak. Dan Lampung ada peristiwa juga Talang Sari dulu ya, yang sudah diselidiki Komnas HAM. Dan kita tahu tahun 2012 itu juga ada peristiwa Mesuji ya, yang cukup menegangkan waktu itu. Ada cukup banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di sana. Dan saya rasa itu yang banyak. Dan sempat terpicu juga karena ada orang yang ditolak BPJS, ditolak rumah sakit dan meninggal waktu itu di selokan. Jadi agak menegangkan waktu itu sehingga mendorong pemerintah dan juga komisioner yang ada saat itu untuk memikirkan membuka kantor perwakilan. Sampai saat ini bagaimana sih sebenarnya dukungan pemerintah Indonesia sendiri terhadap Komnas HAM ini, Ibu? Sampai saat ini pemerintah terbuka. Ya. Artinya gini, Komnas HAM kan didirikan berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99. Awalnya berdasarkan keputusan Presiden tahun 50 tahun 93. Ya. Dan sejak tahun 99 kewenangan Komnas bertambah terus dengan beberapa undang-undang. Jadi 99, kemudian tahun 2000 itu ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang memberikan kewenangan pada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat. Jadi itu kejahatan kemanusiaan dan genosida ya. Kemudian ada lagi untuk penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Undang-Undang 40 2008. Dan kemudian terakhir undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, apa artinya itu? Artinya memang baik DPR maupun pemerintah percaya bahwa Indonesia perlu Komnas HAM dan pemerintah butuh diawasi untuk memastikan
yang namanya penegakan hak asasi, pemenuhan dan pemajuan hak asasi itu betul dilakukan oleh pemerintah. Dukungannya seperti apa? Sampai saat ini Komnas HAM beroperasi hampir 98% itu anggarannya dari APBN. Ada beberapa 80% Ibu ya? 98. 98%. Karena saya bilang 98 karena hanya kecil sekali, ada hibah dari beberapa Pemda, kemudian juga ada hibah dari pihak luar. Dari luar? Ya, tapi kecil sekali. Yang kedua, pemerintah di dalam banyak dokumen mengakui bahwa Indonesia menghormati hak asasi manusia, memastikan ada komitmen dengan memiliki Komnas HAM. Jadi dalam laporan-laporan resmi pemerintah Indonesia di PBB misalnya, itu terus dinyatakan. Berarti memang luar biasa sekali nih kinerja Komnas HAM ini ya. Memang harusnya kita dukung pemirsa. Ya kita dukung karena memang bagaimanapun Komnas HAM ini ada, bagaimana memberikan perlindungan tentang hak kita sebagai warga negara, hak asasi manusia, begitu ya. Oke, saya ke Pak Uli dulu nih. Pak Uli, kalau nanti sudah tersusun semua SNP ini, apa kemudian tindak lanjutnya lagi nanti dilakukan, Pak? Kalau berdasarkan diskusi kami di tim dan juga dengan rekan-rekan Komnas HAM, kami berharap ini jadi peraturan Komnas HAM. Karena berdasarkan Undang-Undang Komnas HAM, Undang-Undang HAM sendiri, 39 tahun 99, itu Komnas HAM punya wewenang kan gitu, untuk mengeluarkan peraturan, tapi memang terbatas. Tapi dengan peraturan Komnas HAM punya konsekuensi yang luas gitu. Arti kata terbatas itu seperti apa, Pak Uli? Kalau membuat peraturan terbatas maksudnya bagaimana? Apakah hanya beberapa saja yang bisa dibuat jadi peraturan atau bagaimana? Komnas HAM punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan Komnas HAM berkaitan dengan tatip, juga berkaitan dengan rapat tertinggi ya Komnas HAM. Gitu. Rapat paripurna. Rapat paripurna. Nah, SNP ini dikeluarkan melalui mekanisme rapat paripurna. Nah, itu jadi kewenangan lewat kewenangan itu sehingga menjadi peraturan Komnas HAM, dan berharap ini bisa harmonisasikan dengan regulasi yang ada di pemerintah dan juga sektor privat serta masyarakat, sehingga ketentuan tentang hak atas tempat tinggal yang layak ini bisa diimplementasikan secara efektif. Nah, tidak hanya memang untuk pemerintah, tapi juga untuk korporasi, misalkan pengembang, perumahan, dan juga masyarakatnya juga sebagai konsumen. Nah, itu. Kalau begitu Pak, kalau misalnya ada pengembang atau properti yang mau mendirikan sebuah perumahan, apakah kemudian juga Komnas HAM bisa memberikan surat edaran atau bagaimana? Ya, jadi karena di sini juga kami berbicara tentang korporasi di SNP ini, karena tanggung jawab itu tidak hanya di negara itu pemerintahan kan, eksekutif, legislatif, tapi juga di sektor privat, korporasi, termasuk pengembang. Nah, jadi ada kewajiban pengembang untuk menginternalisasikan nilai-nilai HAM di dalam kebijakan korporasinya, termasuk hak atas tempat tinggal ini. Sampai sekarang apakah semua sudah melakukan itu, Pak? Saya yakin belum, gitu. Bagaimana monitoringnya? Nah, ini tugas dari Komnas HAM. Dari laporan yang Komnas HAM terima, gitu, di laporan tahunan, itu korporasi itu termasuk pengembang di situ, nomor 2 yang diadukan ke Komnas HAM. Nah, apalagi selama COVID. Lama-lama terbuka juga gitu ya. Silakan Pak Uli. Ya, itu. Tapi yang diadukan belum tentu korporasi terkait dengan perumahan. Belum tentu. Jadi yang banyak diadukan itu, dan sebagainya. Ya, yang paling banyak diadukan itu yang terkait dengan perkebunan, pertambangan, misalnya itu yang paling banyak diadukan. Kemudian juga yang melakukan PHK sepihak, misalnya ya. Jadi untuk perumahan mungkin malah belum terlalu banyak ya, Pak Uli ya. Terlalu banyak. Tapi kemudian Pak Uli, apakah setiap ada misalnya pengembangan perumahan baru gitu ya, apakah tim Bapak juga ada langsung turun ke lapangan untuk melihat? Atau hanya menunggu laporan saja begitu? Itu Komnas mungkin. Sorry, saya ke Bu Sandra. Bu Sandra, bagaimana ini? Komnas ini kan lembaga pengawas ya. Lembaga pengawas. Ya, tugas itu ada di pemerintah. Kemudian nanti kita tinggal. Ya, kami memang sampai saat ini belum secara proaktif memantau, karena juga nggak mungkin dengan sarana yang sekarang dengan jumlah pegawai yang terbatas. Ya, kalau memang dari masyarakat melihat ada persoalan yang mendasar, silahkan mengadu ke Komnas HAM, dan itu bisa online, bisa juga datang langsung ke Komnas HAM. Jadi kalau memang ada pengembang yang nakal misalnya, yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, bisa dicoba. Tapi yang paling penting memang
izin untuk itu kan ada di pertama ada di Pemda, ya untuk izin usahanya. Benar. Kemudian izin lokasi juga di Pemda. Tapi kan HGB ada di Badan Pertanahan, HGU kalau dia perkebunan. Tapi kalau perumahan kan HGB. Ya. Nah ini yang harusnya diproses oleh instansi pemerintah terkait. Jadi kita memang harus memastikan mereka yang ada tanggung jawab ke sana menjalankan tugasnya. Nah disinilah sebenarnya penting bagi warga untuk paham haknya. Ya. Oke, Bu, menjadi pertanyaan lagi nih supaya kita mengedukasi masyarakat juga, kan begitu. Bisakah kemudian secara personal masyarakat mengadukan ke Komnas HAM? Bisa. Bagaimana caranya, Ibu, supaya masyarakat tahu, teredukasi? Jadi bisa ada 3 cara, baik secara datang langsung ya ke Komnas HAM di Jalan Latuar Hari nomor 4B Menteng untuk yang di Jakarta. Kalau yang di 6 kota tadi itu bisa datang ke kantor-kantor perwakilan. Yang kedua bisa kirim surat lewat pos pengaduan. Tapi syaratnya dilengkapi, bisa baca di website kami. Yang ketiga lewat online, elektronik, surat elektronik juga bisa. Oke, lebih cepat lagi Bu ya? Iya. Oke. Dan kalau nggak salah selama pandemi ini juga bisa lewat WhatsApp. WhatsApp bisa? Ya, oh ada tapi, WhatsApp, lain WhatsApp juga? Tapi harus dilihat dilengkapi dokumennya. Misalnya perlu ada fotokopi identitas diri. Jadi kita juga nggak mungkin terima pengadu abal-abal gitu kan. Kan ada juga yang iseng ya Bu ya? Betul. Yang kedua pokok perkaranya harus jelas. Misalnya ada kronologis, dugaan pelanggaran apa yang dialami. Jadi ada informasinya lengkap lah. Oke. Kalau kita bicara tentang pembangunan sustainable itu seperti apa Bu? Pembangunan yang berkelanjutan itu apa sebenarnya yang diharapkan oleh Komnas HAM itu sendiri supaya tidak melanggar HAM begitu? Kalau pembangunan berkelanjutan itu kan konsep yang memang sudah baku dari PBB ya. Ada 3 unsur kalau Prof. Emil Salim sering bilang. Yang pertama pilarnya adalah pilar sosial. Yang kedua pilar ekonomi dan yang ketiga pilar lingkungan. Nah kalau pembangunan berkelanjutan harusnya memenuhi ketiganya. Kenapa dia ada 3? Sebenarnya dia adalah satu perkembangan baru merespons kegagalan dari pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu ternyata gagal memenuhi aspek sosial dan aspek lingkungan. Jadi kemudian disepakati komprominya di seluruh dunia adalah konsep yang dibilang sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Jadi 3 unsur tadi ya, pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dia harus berjalan bersamaan. Nah, bagaimana dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia ada pada ketiganya. Hak ekonomi kan juga hak asasi. Hak sosial juga hak asasi. Lingkungan hidup itu merupakan hak asasi di Indonesia, itu diakui bahkan dalam konstitusi. Oke. Bu, kalau kita bicara tentang RTH, ruang terbuka hijau, apakah kemudian ini juga menjadi sorotan bagi Komnas HAM? Tidak secara spesifik, tetapi di dalam SNP ini dia termasuk bahwa kita melihat tempat hak atas tempat tinggal yang layak itu bukan hanya bangunan rumah, tetapi dia juga mencakup lingkungan. Nah, misalnya RTH itu adalah salah satu area yang memang dibutuhkan dalam satu lingkungan yang layak. Dan di perkotaan namanya RTH. Kalau di kampung-kampung kan sebenarnya ruang terbuka hijaunya banyak. Ya, nah, asal jangan dikonversi. Kalau dikonversi hilang semua. Hilang semuanya nanti Bu, jadi perkebunan. Betul. Kalau perkebunan masih kadang-kadang hijau kan. Tapi yang repot kalau semua dikonversi jadi pabrik misalnya. Perumahan? Pabrik atau perumahan atau dijadikan jalan tol misalnya ya. Pak Uli, kalau kita bicara tentang klasifikasi SNP yang diterima ini, apakah diklasifikasikan juga ini masukan-masukan daripada masyarakat? Ya, kita buat klaster, seperti itu, masukan-masukan dari masyarakat, dari organisasi masyarakat sipil, kemudian juga dari kelompok-kelompok rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga dari akademisi. Nah, kita buat itu. Kita buat isu apa yang penting di situ yang diangkat seperti itu. Baik. Ya.
Oke, Pak Uli, kalau kita bicara tentang tempat tinggal yang layak, nanti saya minta juga pendapat dari Ibu. Bisa nggak diberikan pemahaman tentang itu? Tempat tinggal layak itu seperti apa sih standarnya? Apakah kemudian misalnya rumahnya harus sekian-sekian begitu, kemudian berapa meter persegi, atau kamar mandinya harus berapa gitu? Adakah demikian? Ada sebenarnya. Jadi kami punya indikator di SNP ini tentang apa yang disebut dengan tempat tinggal yang layak. Pertama, harus ada jaminan kepastian hukum tenurial seperti itu. Nah, selama ini yang jadi alasan untuk penggusuran itu nggak ada kepastian hukumnya, nggak ada sertifikat segala macam, nggak ada hitam di atas putih. Nah, itu yang harus pertama ada seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas publik, sekolah, jalan, segala macam, dan juga di situ termasuk adalah sarana dan prasarananya, seperti itu, fasus, fasom. Nah, kemudian indikator yang lain ada keterjangkauan harga. Ini yang sering muncul, terutama sekarang ini untuk milenial ya, seperti itu. Harga rumah tidak terjangkau kan, dengan pendapatan yang sangat minim. Nah, itu juga harus jadi concern bersama. Itu jadi keterjangkauan, gitu. Tidak hanya harga, tapi juga lokasi dan juga hal-hal yang lain terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Nah, kemudian kelayak hunian. Nah, rumah itu fisik, kan? Ada atap, lantai, dan tembok segala macam. Tapi tidak cukup di situ. Itu juga harus ada sanitasi ya, gitu. Kemudian juga privasi. Satu keluarga misalkan punya 2 atau 3 anak, gitu. Sudah dewasa, tentu kan harus ada kamar tersendiri dan segala macam. Nah, itu juga harus jadi perhatian dari pemerintah, korporasi. Nah, sehingga bisa disebut layak huni. Dan juga yang paling penting juga untuk kelompok rentan tadi, penyandang disabilitas, kemudian juga anak-anak, gitu. Itu juga harus ramah perempuan dan lansia. Lansia itu juga biasanya di hari tua juga masih ada masalah perumahan, terutama ketika sudah pensiun ya. Nah, itu yang seperti itu. Kemudian yang terakhir ada masalah budaya. Seperti di Sumatera Utara ini kan konsep budayanya beda kan. Di Tanah Karo, kemudian di Toba, Samosir, Simalungun, dan di Medan juga ya punya keunikan tersendiri tentang rumahnya ya. Ya, kalau di Toba misalkan ada gorga segala macam kan. Nah, hal seperti itu yang harus jadi perhatian juga. Konsep perumahan kan tidak bisa diseragamkan, semua sama kan di Indonesia. Tapi juga harus memperhatikan aspek budaya. Memperhatikan aspek budaya. Terutama di tingkat lokal. Saya ke Ibu Sandra Yati. Bu Sandra, kalau kita bicara tentang rumah atau tempat tinggal yang layak, ya begitu ya, ada standarnya tadi. Tapi bagaimana kemudian kalau kita melihat masyarakat kita yang belum punya rumah sama sekali? Bagaimana kemudian hak mereka ini? Apakah mereka nggak punya hak dari pemerintah untuk mendapatkan subsidi perumahan atau mendapatkan perumahan dari pemerintah? Baik, dalam konstitusi kita itu sangat jelas ditulis bahwa fakir miskin adalah tanggung jawab negara. Jadi kalau orang sampai tidak punya rumah, itu karena kondisi ekonominya, negara wajib menyediakan. Dan bagaimana caranya itu beragam. Kan ada banyak rumah susun misalnya ya yang bisa disiapkan rumah murah dan lain-lain. Ada juga kalau di pedesaan itu bisa dibicarakan dengan warga desa yang lain, bagaimana kondisi ada warga yang tidak punya rumah. Tentunya di desa kan ada tanah-tanah bersama yang bisa dialokasikan. Atau tanah ulayat begitu ya? Pendatang aja ditawarin tanah kan misalnya. Nah, kalau saya cukup yakin kalau soal itu pemerintah paham. Karena ada cukup banyak program-program memang untuk penyediaan rumah bagi masyarakat. Oke, tapi kenyataannya banyak juga masyarakat mengatakan ini, Ibu, ada beberapa masukan dari masyarakat bahwasanya yang sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, tapi yang membeli justru bukan masyarakat miskin. Ya. Itu bagaimana kemudian? Ya, itu memang pengawasan. Ya, tidak selalu harus Komnas HAM. Ya, banyak pihak. Tetapi bagaimana Komnas HAM melihat ini? Kami belum pernah mengkaji secara khusus kalau aspek ini, tetapi sebenarnya kasat mata yang itu. Artinya kita sendiri juga harus cukup peka melihat bahwa ada banyak persoalan-persoalan memang tidak selalu bisa ditangani oleh Komnas HAM. Nah, pemerintah harusnya cukup peka, tapi yang lebih penting memang juga warga kritis. Warga harus tahu memang kalau memang ada hal seperti itu diinvestigasilah, dilaporkanlah.
ya, dan kita tahu juga kadang-kadang ada hoax juga kan. Benar. Ya, jadi mari digali betul faktanya seperti apa. Ada beberapa rumah susun saya tahu bisa dibeli orang sampai berapa unit. Iya. Tapi tidak ada teguran kepada pemerintah misalnya. Ya, ada hal-hal seperti itu. Iya. Jadi saya rasa yang lebih penting pertama memang memastikan pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi juga untuk warga harus juga memastikan bahwa ada daerah-daerah misalnya yang memang sudah terlalu padat, sudah jenuh, juga nggak bisa selalu dipaksakan harus disediakan rumah. Kalau misalnya ini kasarnya kalau saya mau bilang Jakarta itu udah overcrowd. Iya. Kalau orang pindah ke Jakarta dan menuntut ada perumahan, ya Jakarta juga punya carrying capacity yang dibatasi. Nah, namun yang menjadi soal rumah tidak dikembangkan tapi mall ditambah terus. Atau perkantoran ditambah terus. Nah, ini yang harus tetap dikritisi oleh warga. Tapi yang lebih penting memang kita semua harus selalu menimbang yang disebut daya dukung lingkungan kita. Setiap kota punya daya dukung yang berbeda-beda dan bagaimana memastikan agar perumahan itu tersedia sesuai dengan jumlah penduduk yang ada dan bagaimana agar setiap penduduk betul mendapatkan haknya atas rumah yang layak. Baik. Bu Sandra, yakin nggak nanti satu saat nanti ketika misalnya Komnas HAM bekerja, pihak lain juga terus menyuarakan hak-hak asasi manusia ini, suatu saat nanti semua masyarakat miskin itu bisa mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah begitu? Kalau kita bergerak bersama, saya yakin. Dan itu kuncinya adalah kita sama-sama satu, menjadi warga yang kritis, yang memastikan bahwa pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat yang dipilih itu adalah orang-orang yang benar. Yang kedua juga memilih anggota legislatif yang benar sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat itu betul-betul pro pada rakyat. Oke. Ya, jadi kalau itu dipenuhi, saya cukup yakin bahwa kebijakan-kebijakan turunan itu akan menjadi kebijakan yang baik dan bisa ada proses saling mengawasi, ya, baik warga maupun oleh pemerintah sendiri. Baik, menarik sekali nih kalau sama Bu Sandra ini. Saya ke Pak Uli. Pak Uli, kalau kita bicara tentang selain tadi pengembang itu, siapa lagi mungkin yang sering diadukan atau bisa mendapat sorotan begitu? Dari laporan tahunan Komnas HAM, pertama tentu kepolisian, terus kedua korporasi, dan ketiga ada pemerintah daerah, provinsi dan kota, kabupaten. Termasuk Sumatera Utara ya, dan juga Medan, kota Medan. Ibu kalau misalnya mendapat laporan-laporan seperti itu, apa kemudian yang dilakukan Ibu? Yang pertama, laporan kan masuk ke bagian pengaduan. Ya, di pengaduan ada analis pengaduan dan mereka yang memeriksa lebih jauh segala kelengkapan administrasi dan menganalisis ini persoalan pelanggaran hak asasi manusia atau bukan. Karena ada juga konflik perdata misalnya antara keluarga. Itu kan kalau pelanggaran HAM itu melibatkan negara. Kalau dia atau korporasi. Tapi kalau antar individu itu perkara perdata. Nah, perkara perdata ya tidak masuk kategori pelanggaran HAM. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kalau dia memang diduga ada pelanggaran HAM, kemudian akan diserahkan ke bagian pemantauan atau mediasi. Jadi tergantung para pihaknya. Kalau ada permintaan khusus untuk mediasi, kami bisa teruskan ke bagian mediasi. Nah, di sini tahapannya berlanjut. Bagian mediasi akan minta persetujuan dulu dari pihak yang diadukan. Apakah setuju melakukan mediasi atau tidak. Tapi kalau diteruskan ke pemantauan, bagian pemantauan akan melihat mana yang krusial. Karena kami juga sarananya terbatas, pegawai terbatas. Biasanya yang dipantau lebih dulu adalah yang memang risiko tinggi. Risiko tinggi ada kekerasan, risiko tinggi ada penggusuran, atau risiko tinggi ada perusakan lingkungan yang sangat serius misalnya. Yang ini diutamakan. Jadi apa yang dilakukan? Kalau memang punya risiko tinggi ya ada pemantauan ke lapangan. Contohnya kasus Langkat misalnya kan. Itu kan memang setelah dilihat, dipelajari,
ada hal yang sangat serius. Oke. Sehingga kami nggak hitungannya cuma berapa hari itu kirim Langsung kirim staf. Dalam beberapa hari komisioner juga langsung ke lapangan. Tapi pada saat yang sama koordinasi dengan kepolisian, koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dilakukan juga. Jadi selain ke lapangan ada juga koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang diduga mengetahui peristiwa itu. Ya. Artinya menindaklanjuti skala prioritas ya, Ibu ya. Dan setelah itu bisa ada proses mediasi, perundingan. Bisa? Kalau itu peristiwa yang memang memungkinkan, bukan menyangkut soal pembunuhan atau penyiksaan. Kalau yang ini berbuntut pada rekomendasi. Misalnya kayak kasus Langkat kan sudah keluar rekomendasi. Rekomendasi untuk segera memproses hukum pihak-pihak yang diduga melakukan penyiksaan, melakukan tindak pidana kekerasan. Dan juga termasuk rekomendasi aparat negara yang membiarkan. Oke. Ibu, kalau kita bicara tentang kekerasan terhadap anak itu, apakah kemudian juga pernah ada pelaporan? Ada, tapi biasanya kami koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi kan kita tahu di Indonesia ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, kemudian ada juga Komnas Perlindungan Anak Indonesia, dan sekarang ada Komisi Nasional Disabilitas. Nah, biasanya kami kalau dia memang terkait anak, kami langsung koordinasi. Tapi kalau memang itu menyangkut pelakunya persoalan HAM yang serius, misalnya ya, pernah ada kasus kalau nggak salah bully ya, atau apa yang sampai berdampak pada kematian. Nah, itu Komnas bisa langsung menangani. Oke, Pak Uli, kalau begitu, kalau kita lihat misalnya dari 6 kantor wilayah yang ada Komnas HAM-nya, ini paling banyak sampai sekarang ini memberikan masukan dari mana saja? Yang paling banyak? Paling banyak karena pertama di Sumatera Utara, dari Sumatera Utara yang paling banyak. Oke, walaupun belum ada kantor perwakilannya di sini, betul, tapi aduannya atau masukannya paling banyak dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, karena kami baru melakukan konsultasi publik selama 2 hari ini, dan sangat menarik beberapa kasus di Sumatera Utara ini. Yang paling menarik apa sih? Yang paling menarik justru yang di Siosar itu, Tanah Karo, Kabupaten Tanah Karo. Karena di situ tadi sebenarnya ada korban bencana alam ya, letusan Gunung Siosar, Gunung Sinabung ya, yang kemudian mereka harus direlokasikan ke Siosar. Nah, ternyata di tempat relokasi kehidupan mereka lebih baik, meskipun juga ada yang belum dapat kerjaan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang kami masukkan di SNP ini. Selain juga tempat yang lainnya juga. Bagaimana kemudian bagi masyarakat yang korban erupsi Gunung Sinabung yang belum mendapatkan rumah? Nah, untuk yang itu juga kami merekomendasikan agar ini disesuaikan dengan SNP ini. Jadi misalkan ada hak mereka untuk mendapatkan tempat tinggal gitu ya. Gitu. Nah, terkait dengan karena kan tadi mereka juga istilahnya digusur dalam tanda petik ya, karena bencana alam kan. Karena digusur tidak hanya karena urbanisasi, pembangunan, tapi juga bencana alam. Nah, itu justru harus prioritas karena ini kejadian extraordinary kan, bencana alam. Nah, hal yang urgent berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka adalah tempat tinggal. Nah, itu. Nah, jadi mereka harusnya jadi prioritas gitu, mendapatkan tempat tinggalnya. Baik. Ya. Bu Sandra, kalau kita bicara tentang pengaduan masyarakat kemudian yang menjadi perhatian khusus juga dari Komnas HAM, saat ini apa sih dan dari provinsi mana begitu? Yang kemudian ini menjadi tanggung jawab besar dari Komnas HAM sendiri karena menganggap ini penting nih gitu. Kalau pengaduan banyak sekali ya, tetapi yang memang harus langsung bisa dieksekusi begitu, Ibu. Ya, kalau fokus saat ini memang kami banyak ke Papua. Ya, karena di Papua memang kasus pelanggaran HAM-nya cukup banyak ya. Dan itu kan sudah cerita lama yang tidak selesai-selesai. Cerita panjang ya, Bu ya. Betul. Jadi bahkan dari zaman masih pemerintahan Orde Baru ya. Jadi dulu masih daerah operasi militer. Nah, masalah juga ketika tanah mereka diklaim secara sepihak oleh negara ya. Nah, saat ini Komnas lagi mendorong adanya dialog damai antara Papua dengan Jakarta lah bahasanya ya. Dan di Papua kan banyak kelompok. Wilayah lain yang juga tinggi pengaduannya adalah di Jakarta.
karena mereka juga Jabodetabek ya. Iya. Karena mereka juga mudah mengakses kan ke Benar. kantor, sehingga itu cukup tinggi. Jawa Barat juga termasuk tinggi. Baik. Kalau ditanya apa yang banyak, yang tertinggi masih tetap terkait hak atas kesejahteraan. Atas kesejahteraan. Dan itu mencakup kasus tanah, Mm-mm. termasuk juga soal perburuhan, soal ketenaga kerjaan. Tenaga kerjaan juga banyak, Ibu. Betul. Dan juga hak atas kesehatan masuk juga cukup banyak ya. Tapi yang utama tanah Tanah yang paling banyak. dan perburuhan. Oke, perburuhan yang paling banyak juga Ibu ya. Oke, tapi terkait dengan tema kita nih Bu Sandra, ya dengan bagaimana kemudian tempat tinggal yang lain ini, bagaimana upaya yang harus dilakukan nanti oleh Komnas HAM dan pihak terkait supaya memang benar-benar ini bisa terwujud begitu. Kalau ini terwujud kan otomatis kan bangsa kita, masyarakat kita itu bisa hidup sejahtera begitu ya. Betul. Hidup layak, kemudian juga bisa menjadi anak yang cerdas, menjadi bangsa yang cerdas begitu, ikut membangun bangsa begitu. Betul. Ya, yang pertama ini selesai dulu nih kan. Mm-mm. Tapi tentunya dia baru bukan sekedar selesai, tapi dia memuat materi yang baik. Oke. Ya, dan materi yang baik itu adalah materi yang memang sesuai dengan persepsi kebutuhan masyarakat. Tapi yang kedua dia yang dapat diterapkan nantinya, dapat dijalankan. Ya, jangan asal susun aja, jangan asal. Betul, jangan hanya jadi dokumen yang kemudian masuk ke Iya. lemari. Wacana begitu ya, Bu, Betul. ya? Nah, bagaimana itu bisa dibuat ya? Tentunya apabila kita dapat masukan sebanyak mungkin dari masyarakat, dari pemerintah, tapi juga dari korporasi. Mana yang paling realistis dijalankan. Nah, apa yang akan kami lakukan? Biasanya setelah selesai ini kami melakukan sosialisasi. Nah, kalau sosialisasi kepada pemerintah daerah, ya asosiasi-asosiasi pemerintah daerah, tapi juga ke pihak pengembang. Jadi kadang kami urusannya dengan REI misalnya, tapi bisa juga dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan, yaitu PUPR, ya PUPR. Dan jadi artinya dengan pihak pemerintah yang terkait, kemudian juga dengan korporasi, tapi juga kepada masyarakat. Oke. Dan masyarakat itu baik di masyarakat sipil maupun juga kami banyak bekerja sama dengan perguruan tinggi. Yeah. Dan karena perguruan tinggilah yang dapat menjadi agen untuk menyebarkan kepada masyarakat secara umum melalui pendidikan. Tapi Nah, Bu Sandra, bagaimana kemudian nanti Komnas HAM menyimbangkan antara masukan korporasi dan masyarakat? Nah, kadang-kadang bertolak belakang nih, ini maunya betul. begini, ini maunya begini gitu. Kalau korporasi ini kan bagaimana ya kita tidak mengatakan itu langsung profit begitu, tapi mungkin korporasinya maunya dikurangi dong Bu, ini gak gitu. Bagaimana menyimbangkan itu Bu Sandra? Ya pada 5 prinsip ini, 5 prinsip inilah yang jadi pegangan kan, yang tadi disampaikan Pak Uli ya. Oke. Jadi sejauh dia masih masuk di dalam rambu-rambu yang ada dalam 5 prinsip ini, ya bisa kita terima. Hal itu adalah sangat wajar gitu loh. Baik. Jadi misalnya kalau masyarakat mau kemewahan, ya bukan itu. Bukan itu. Tapi saya percaya lah masyarakat juga bukan itu kok Iya, maunya. benar. Ya, jadi Layak kan begitu ya. Betul. Layak itu kan bukan kemewahan ya Bu ya. betul. Jadi ini yang memang kita sendiri dapat tahulah apa yang memang kan ini terkait dengan kebutuhan dasar. Baik. Ya, bukan kebutuhan sekunder atau tersier gitu. Yang kita bicarakan adalah hak atas tempat tinggal yang layak, dan itu adalah bukan hak atas villa yang layak misalnya, tapi hak atas tempat tinggal. Baik. Jadi kalau Bang Kerry mau membicarakan soal villa di mana gitu, Itu kita bisnis nanti ya. itu bukan urusan saya. Dan pengembang juga, pengembang yang nakal ya jangan kita akomodir. Ya. Ya, pemerintah juga pasti tahu lah, pengembang yang serius tentunya akan menghormati hal-hal yang prinsipil. Ya, kalau mereka tidak ya jangan jadi pengembang lah kalau tidak bisa memenuhi syarat-syarat minimal Standarnya itu. kan ada begitu Betul. ya Bu ya. Jadi kita bukan sekedar ada rumah tapi rumahnya tidak layak huni. Tapi kita harus betul memastikan bahwa setiap orang mendapat tempat tinggal yang layak. Baik. Silahkan Pak Uli, apa yang dimasukkannya supaya nanti memang bisa terwujud seperti tema atau topik yang kita angkat ini? Ya, untuk ke depan terwujud, saya kira tadi seperti yang katakan Bu Sandra, kita melakukan sosialisasi, berharap ini ada impact-nya, tidak hanya terhadap pemerintah, tapi juga terhadap sektor
privat, korporasi, dan masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat bisa mengetahui minimal ya hak-haknya atas tempat tinggal gitu. Nah itu berharap kami kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian dengan organisasi profesi, dengan masyarakat sendiri, sehingga ini bisa dipahami dengan baik hak atas tempat tinggal yang layak ini. Dan juga pemerintah bisa minimal mengharmonisasi ya aturan-aturan yang ada tentang kebijakan perumahan ini. Sudah ada undang-undang perumahan dan kawasan, sehingga ini bisa disinkronkan ke depannya. Dan sesuai dengan mandat konstitusi kan, karena kan di konstitusi juga disebutkan kan, di pasal 28H kan seperti itu, hak atas tempat tinggal gitu. Dan itu kebutuhan yang paling pokok ya seperti itu, yang paling pokok, sandang, pangan, dan papan kan. Nah itu hal-hal yang pokok. Nah jadi itu menurut saya juga bagian dari keadilan sosial kan, itu yang harus diwujudkan pertama-tama itu oleh kita, khususnya pemerintah kan, dan juga stakeholdersnya yang lain. Nah, SNP ini juga nanti ke depan ya, kalau ada kaitannya dengan kasus hak atas perumahan yang layak atau tempat tinggal, nah itu juga jadi pedoman dalam memutusnya, entah itu pengadilan, kepolisian, misalkan kalau ada penggusuran, minimal tidak ada kekerasan ya, gitu. Kalau ada penggusuran itu. Dan diselesaikan lewat dialog ya. Itu yang ruang dialog itu yang artinya SNP ini disusun kan untuk memberikan juga perlindungan hak asasi manusia begitu ya. Betul. Perlindungan terhadap setiap warga negara yang ingin mendapatkan atau mempertahankan hak atas tempat tinggalnya. Baik. Nah, itu. Bu Sandra, masih ada waktu kita sebenarnya Pak Sandra, sekitar beberapa menit lagi. Saya menarik, kalau semakin banyak masukan semakin bagaimana sih Bu? Kami percaya semakin banyak masukan itu kita semakin kaya. Ya, jadi tentunya nanti seperti yang ditanyakan tadi ya, semua masukan akan di cluster ya. Clusternya misalnya dia masuk prinsip yang mana, dia masuk ke unsur yang mana, dan itu akan kita lihat. Dan ada tambahan masukan, misalnya contoh baik dari Papua kalau ada, atau contoh baik dari Jakarta misalnya kalau ada lagi. Itu akan memperkaya imajinasi pembaca nantinya. Kemudian ada hal lain, misalnya masukan dari millennials ya, tentang mungkin kita perlu ada tambahan fasilitas wifi misalnya untuk wilayah-wilayah tertentu. Bukan suatu kemewahan lagi ya Bu, kebutuhan itu ya. Sudah kebutuhan itu misalnya. Jadi hal-hal seperti itu akan memperkaya isi dari SNP ini. Jadi kembali lagi semakin banyak masukan, kami juga semakin dapat wawasan, dan tentunya kami akan mencoba mengakomodir sejauh dia masuk dalam prinsip-prinsip penghormatan hak asasi manusia. Baik. Jadi mari kirim masukan. Baik. Pesan Ibu kepada masyarakat Sumatera Utara, mumpung masih di Sumatera Utara, besok udah kembali ke Jakarta ini. Apa yang pesan Ibu kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara supaya bisa ikut juga memberi sumbangsi terhadap SNP ini? Ya, terima kasih Bang Keri ya. Kami berharap masyarakat mau mengunduh materi yang ada di website Komnas HAM terkait dengan draft dari standar norma pengaturan ini, dan mau membaca dengan kritis dan memberikan masukan secara konstruktif agar nantinya SNP ini dapat menjadi dokumen yang betul bermanfaat, dan dapat bermanfaat dalam artian dia betul-betul sesuai dengan prinsip HAM, sesuai dengan realita yang ada di masyarakat, tapi juga dia dapat dilaksanakan. Terima kasih. Sedikit Pak, pesan Bapak ke masyarakat Sumatera Utara, apa ini supaya bisa ikut ambil bagian, kemudian nanti bisa menyusun SNP dengan baik. Silakan memberikan masukan sampai tanggal 10 Juli 2022 ini. Masukannya cukup mudah lewat email atau WA ya, seperti itu, tentang kaitan dengan hak atas tempat tinggal gitu. Dan juga mungkin kalau misalkan ada contoh-contoh baik berkaitan dengan bertempat tinggal seperti itu di tingkat lokal Sumatera Utara, kabupaten atau kota, bisa juga kasih tahu ke kami. Dan itu juga memperkaya kami, karena kami kan ingin lihat juga berbagai aspek ke lokal, itu yang akan kami angkat juga. Baik. Menarik sekali nih perbincangan kita hari ini dengan Ibu Sandra Yanti
Moniaga selaku Pengkajian dan Penelitian Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia. Terima kasih Bu sudah bersedia hadir di TVRI Sumatera Utara berbincang-bincang terkait dengan bagaimana kemudian nanti penyusunan NSCP ini, kemudian juga tadi meminta ke masyarakat Sumatera Utara untuk ikut mengambil bagian, ya, supaya semakin kaya, ya nanti semakin banyak masukan, semakin memperkaya juga masukan bagi Komnas HAM, ya. Komnas HAM Republik Indonesia. Terima kasih Pak Uli sudah hadir di TVRI Sumatera Utara. Mudah-mudahan apa yang disusun ini nanti ini bisa menegakkan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan selamat sore, sampai jumpa kembali. Apa yang menjadi harapan kita bersama terwujud nantinya. Terlindungi hak asasi kita semuanya. Selamat sore pemirsa, sampai jumpa.